Hai, selamat datang di AR Otomotif. Dalam video kali ini kita diberi kesempatan untuk mengetes sebuah unit SUV ini. Ini merupakan Mazda CX-5. Nah, ini merupakan Mazda CX-5 yang varian tertinggi, artinya dia varian Kuro. Dan kita diberi kesempatan untuk mengetes mobil ini, dan kita mau ngetes mobil ini berapa sih konsumsi BBM-nya, gimana posisi berkendaranya, gimana akselerasinya, dan segala macam. Tonton terus video dari kami. Nah, kita baru keluar dari showroom Mazda dan rencananya kita mau jalan muterin daerah Bogor aja. Jadi kita masuk tol di tol Bogor, nanti kita keluar di tol Bogor Selatan, kemudian balik lagi ke showroom Mazda. Nah, kita coba lihat berapa kilometer yang bakal kita tempuh nanti, dan juga berapa sih konsumsi BBM yang nantinya dihasilkan mobil ini. Nah, selama perjalanan kita nanti akan coba mengeksplor bagaimana rasa berkendaranya, bagaimana akselerasinya pada saat di tol nanti, dan gimana suspensinya kita coba cek. Nah, nggak lama kita keluar dari showroom Mazda di Pajajaran. Itu kita lewat jalan Pajajaran, dan di jalan Pajajaran ini kalau jam segini itu agak lumayan padat ya, nggak terlalu lancar. Cuman ya kalau di sini itu biasanya jalan padatnya di lampu merah aja, karena di sepanjang jalan Pajajaran itu lampu merahnya tuh banyak banget, ada beberapa titik gitu. Jadi pada saat kita stop and go itu memang agak sedikit menggerus konsumsi BBM kita. Nah, by the way, yang kita pakai ini adalah Mazda CX-5 yang Kuro ya, yang all wheel drive, dan dia tuh memang punya mesin yang kapasitasnya cukup gede. Kapasitas mesinnya tuh 2500 cc, dan dia punya tenaga tuh sekitar 190 PS, dan torsinya tuh di atas 250 Nm. Dan kalau kalian lihat dari kapasitas mesinnya, otomatis konsumsi BBM-nya tidak akan irit seperti mobil-mobil yang menggunakan mesin lebih kecil. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja cek berapa sih hasil yang bisa kita dapat dengan mobil yang berkapasitas mesin besar ini. Nah, kita udah mau mulai masuk tol, dan sebenarnya ini udah jalan masuk tolnya ya, dan kita belum bayar aja. Jadi jalanan di sini tuh benar-benar cukup lancar kalau kita ke arah Jakarta di area Bogornya aja. Cuman kalau kita udah masuk Jakartanya itu nanti bakalan macet. Nah, tapi kita jalannya nggak perlu sampai Jakarta, kita cukup jalan di Bogor aja. Nanti kita keluar di Sentul Selatan, kemudian masuk tol ke arah Jambu 2 atau Jalan Pajajaran lagi buat balik lagi ke Mazda showroomnya. Nah, so far selama di jalan tol ini gue agak terdirect sama setirnya, karena memang mobil ini sudah disemati dengan Eye Active Sense. Jadi sistem keamanannya tuh sangat baik, dan pada saat di jalan tol seperti ini tadi tuh gue agak sedikit nempel-nempel sama garis pembatas jalannya dan tanpa ngesen. Dan pada saat kita agak nempel itu setirnya akan direct buat balikin ke jalan yang benar. Nah, jadi kalau kita ngesen mereka tidak akan notif apa-apa, tapi pada saat kita nggak ngesen terus tiba-tiba kita nempel garis, dia akan balikin kita ke jalur yang benar. Sangat sensitif sekali dan sangat membantu sekali buat kita kalau perjalanan jauh, terutama kalau posisi kita sudah mulai kantuk tuh biasanya agak geser-geser, dan mobil ini bisa mengembalikan kita ke posisi yang seharusnya. Nah, ditambah lagi memang mobil ini sudah disemati dengan adaptive cruise control, jadi kalian bisa sangat santai berkendara di jalan tol, terutama untuk perjalanan jauh. Jadi sistem yang disematkan ke dalam Mazda CX-5 ini sangat membantu. Nah, sekarang kita udah di tol Sentul Selatan, Bogor Ring Road, dan kita mau coba di sini. Kita coba mode berkendaranya kita rubah ke mode sport. Nah, kita coba cek akselerasinya gimana.
Ya, sebenarnya pada saat kita rubah ke mode sport itu tarikan awalnya langsung derek ya, artinya instan banget. Jadi pas kita injek gas tadi itu dia langsung lari, nggak pakai nunggu, nggak pakai delay, dan langsung lari. Dan akselerasinya tuh cepat. Dari 0 ke 80 ini tadi gua nggak begitu lama, tapi kita jangan lama-lama karena gerus banget ini kalau pakai mode sport. Jadi kita coba balikin lagi ke normal. Nah, sebenarnya mobil ini tuh punya 3 mode berkendara. Yang pertama ada sport, yang barusan kita coba, kemudian ada normal, dan juga ada mode off-road kalau memang diperuntukkan ke jalan-jalan yang cukup berat. Nah, sekarang kita sudah normal, agak berbeda kondisinya dengan pada saat kita pakai mode sport. Karena pada saat kita pakai mode normal ini agak sedikit lebih lambat akselerasinya dibanding pada saat kita pakai mode sport tadi, karena memang beda peruntukan sebetulnya. Tapi ya oke. Dan kita coba cek buat body rollnya. Body rollnya cukup oke, tidak terlalu limbung, dan karena dia disemati dengan ice active sense, jadi dia benar-benar balikin posisi kita mau gerak gimana pun dia akan tetap balikin ke posisi kita supaya kita bisa berkendara secara aman. Oke juga nih mobil. Nah, jadi kita sudah balik lagi ke jalur biasa. Jadi rute kita kali ini itu benar-benar 50% jalan tol dan 50% jalan biasa. Dan kita coba lihat konsumsi BBM-nya, karena memang di jalan biasa itu cukup menggerus konsumsi BBM ya. Karena yang gue bilang tadi, di Jalan Pajajaran itu lampu merahnya banyak banget, ada beberapa titik, jadi stop and go-nya cukup banyak. Tapi nggak perlu khawatir, karena mobil ini kalau gue lihat dari tadi itu konsumsi BBM-nya cukup irit. Nah, itu tadi perjalanan kami, dan kami menempuh jarak sekitar 16 kiloan muterin Bogor doang. Dan konsumsi yang kita dapatkan itu sekitar 11,6 km per liter dengan jalur kombinasi. Ya, seperti kalian lihat tadi, setiap di jalan biasa di area Pajajaran itu macetnya nggak ketulungan, karena memang lampu merahnya yang banyak banget dan banyak stop and go, jadi menguras konsumsi BBM yang kita dapatkan. Nah, mobil ini menggunakan mesin yang cukup besar 2500 cc, dan kenapa mobil ini bisa dapat konsumsi BBM yang sehemat itu? Karena mobil ini sudah dilengkapi dengan mesin yang menggunakan silinder diaktif, dan dia sudah disemati dengan Skyactiv G yang membuat konsumsi BBM-nya sangat irit. Nah, mungkin itu dulu video dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video kami ke sosial media Anda. Jangan lupa juga subscribe buat Anda yang belum, dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian semua terinformasi semua video-video terbaru dari kami. Bersama gua Ano, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam otomotif.